Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya perkenalkan, nama saya Daroni Sindato, NP 2005031, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3. Baik, saya akan menjelaskan tentang mengenai manajemen risiko syariah. Baik, manajemen risiko syariah sangat penting bagi kelangsungan suatu usaha atau kegiatan. Jika terjadi suatu bencana seperti kebakaran atau kerusakan, perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar yang dapat menghambat, mengganggu, bahkan menghancurkan kelangsungan usaha atau kegiatan operasi. Manajemen risiko merupakan alat untuk melindungi perusahaan dari setiap kemungkinan yang merugikan. Ramli tahun 2010, yaitu berdasarkan laporan internasional Laboratorium Organition dalam reality 2013 adalah 6.000 kasus kecelakaan kerja terjadi setiap hari yang berakibat fatal. Di Indonesia sendiri terdapat 20 korban yang fatal akibat kecelakaan kerja dari setiap 100 tenaga kerja. Di samping itu, kerugian yang harus ditanggung akibat kecelakaan kerja di negara berkembang 4 kali lebih tinggi dibandingkan negara industri yaitu industri yaitu berkembang dengan 4 kali tinggi dari industri, yaitu bunyi U25 triliun atau sama dengan 4% dari produk nasional bruto PBNB. Data kecelakaan kerja di Indonesia yang diterima oleh Sindowen kaum dari PT Sampo Persero yang saat ini telah berubah menjadi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan macet sepanjang tahun 2014. Pertanyaan yang mengalami kecelakaan kerja sebanyak 1.291,11 orang, sementara akibat kecelakaan tersebut jumlah peserta BPJS yang meninggal sebanyak 3.093, pekerja yang mengalami sekitar 19,1 orang. Jamso tahun 2014. Data kecelakaan kerja yang diterima PT Jamso untuk wilayah Provinsi Jawa Barat selama tahun 2012 terdapat 37,390 kasus kecelakaan kerja. Dari data jumlah kecelakaan kerja sepanjang tahun 2012 terdapat 2.419 kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan pekerjaan meninggal dunia. Jamso tahun 2013. Suatu pekerjaan proyek konstruksi tentang ingin diselesaikan dengan tepat waktu, namun terkadang aktivitas pekerjaan di suatu proyek dapat terganggu dengan berbagai hal setiap mengalami kelambatan waktu penyelesaian. Salah satu penyebab terganggunya atau terhentinya pekerjaan proyek adalah kecelakaan yang mungkin kejadian terjadinya pada suatu proyek konstruksi. Untuk itu, sistem manajemen ketiga keselamatan dan kesehatan kerja
diwajibkan untuk diterapkan pada saat melaksanakan pekerjaan konstruksi karena ini juga merupakan bagian dari bencana dari pengendalian proyek teracahkan dekade tahun 2013 sampai tahun 2082. Jenis beton yang diproduksi antara lain ting beton, ting pencang, produk beton jalan rel kereta, produk beton untuk jembatan dan produk beton untuk dinding, produk beton untuk bangunan air, produk beton untuk itu bangunan gedung-gedung, produk beton untuk bangunan maritim dan produk beton lain. Proses produk beton pencetak dibedakan menjadi dua sistem. Di antaranya sistem putar karena metode proses pemanatan beton menggunakan sistem putar, sistem spinning tenggang. Tempat gedung produksi disebut juga jalur PLTA. Maka tempat gedung produksi yang menggunakan sistem putar, di manakah jalur putar dan sistem not putar disebut jalur not putar karena metode proses pengecoran menggunakan fiotir internal, eksternal dan meja getah. Tempat gedung produksi yang menggunakan sistem not putar, di manakah jalur not putar air pemutar produksi beton. Jalur putar meliputi persiapan cetakan, pembersihan cetakan, persaipan tulangan persaikan dan produk pemasangan. Baik, rumus masalah berdasarkan latar belakang di atas dan melibatkan banyak kasus kecelakaan kerja di bagian produksi. Maka penentuan. Baik, C. Tujuan penelitian umum, pengertian penerapan HART di dalam upaya mengurangi risiko kecelakaan di tempat kerja di PT Wijaya Karyawan Beton Jangkauan. 7 khusus untuk mengidentifikasikan risiko banyak pekerjaan dengan risiko tinggi. Manfaat penelitian memberikan aktivitas penelitian pengendalian risiko tambahan umum untuk mengurangi kecelakaan kerja bagi program studi kesehatan masyarakat. Baik, bagian penelitian penambahan pengetahuan tentang HIRADC sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja sebagai intervensi tumbuhan untuk bahkan penelitian selanjutnya. Pengertian bank. Kita mengenalkan bahwa bank merupakan untuk kantor yang kegiatan sehari-harinya sebagai perantaraan orang yang penyimpan untuk di kantor terdasar atau tersebut, dan uang tersebut dijaminkan kepada orang lain yang membantu. Artinya fungsi umum utama bank sebagai penetapan bagi penawaran dan pemerintah uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Nomor 1998 yang diumumkan dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyebarkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka mengingatkan taraf hidup masyarakat banyak Melayu SP Hasibuan tahun 2011. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan Kashmir tahun 2013 sampai 7. Secara sederhana, di mana pengertian laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau periode. Kedepannya maksud dan tujuan. Laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa pengertian laporan keuangan secara umum adalah hasil akhir dari proses pencatat transaksi keuangan suatu perusahaan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan tersebut pada serta periode akuntansi dan merupakan gambar umum mengenai kinerja suatu perusahaan. Pengertian kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat diartikan sebagai proses aturan masa depan, pertumbuhan dari potensi perkembangan yang bagi perusahaan kinerja keuangan diperlukan informasi untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang dikendalikan untuk mengidentifikasi kerja berbagai bagai dalam suatu perusahaan yang bisa dilihat pada kondisi keuangan perusahaan berdasarkan indikator kecakupan modal, likuiditas, dan produktivitas perusahaan kinerja melalui berbagai aktivitas untuk meninjau seluruh mana suatu perusahaan telah melaksanakan standar akademi keuangan secara baik dan benar mendukung tujuan dan contoh analisis laporan keuangan. Tinjau penelitian terdahulu pada penulisan penelitian. Saat ini menggunakan 3 penelitian terdahulu yang sangat bermanfaat bagi tujuan rangka disebut oleh sebagai tujuan. Baik, cukup sekian dari video saya ini dari manajemen risiko syariah. Baik, saya akhirin. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.